Hai good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya di sini untuk membahas dan mengulas alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Baik guys, di sinetron dan episode kali ini kita bisa menyaksikan di mana ada si Ken yang kian hari kian tertekan saja. Pertama, dia dikekang oleh si Argadana agar supaya si Ken mundur dari proyek Mega yang sekarang ini hendak dipresentasikannya. Dan yang kedua, ada keluarganya sendiri yakni Om Irfan dan juga ayahnya Wilantara, terlebih sekarang Reza yang mulai terpengaruh oleh hasutan-hasutan jahat si Irfan dan juga si Dinda. Ken merasa bingung bahwasanya dia kemana akan mengambil langkah selanjutnya. Namun sepertinya Ken akan tetap menjalani hal itu dan mencoba tegar untuk menghadapinya. Terutama Maudy yang selalu mensupportnya dari belakang. Baik guys, sebelum lanjut nonton video dan pembahasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia kesayangan kalian. And check it out. Oke guys, kita langsung masuk ke adegan awal sinetron di mana ada si Anita yang terlihat sedang depresi sekali. Dia menyanyi dan berkaraoke ditemani si Inah dan sambil menangis-nangis. Dia merasa menyesal sekali karena ternyata dia sekarang sudah didepak oleh si Argadana dan Argadana lebih memilih si Safira untuk menjadi pendamping hidupnya. Ya, siapa yang tahan menemani perempuan matre yang hanya memikirkan harta dan jabatan semata. Dan di sisi lain juga saat si Anita sedang berkaraoke, ada si Maudy dan juga si Ken yang sedang sholat berjamaah. Memang kurang ajar banget ya si Anita. Anaknya sedang sholat berjamaah, dia malah teriak-teriak karaoke, bukannya malah ikut beribadah. Di sini Ken pun dan Maudy berdoa agar supaya semua masalah dan juga problem di dalam keluarganya akan segera dicabut oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mereka hanya bisa berharap secepat mungkin kondisi keluarga keduanya akan membaik, baik dari keluarga Wilantara maupun keluarganya Argadana. Dan di sini si Ken dan Maudy pun meninjau siapa sebetulnya yang berjerit-jerit dan berteriak-teriak di kamarnya si Anita. Ternyata si Anita yang sedang bersedih dan juga dia sedang kalaf karena dia merasa bingung sekarang kondisi perekonomiannya mulai merosot. Terlebih saat perhiasannya digondol maling oleh asisten rumah tangga yang sebelumnya dibangga-banggakan oleh dirinya. Anita meminta kepada si Maudy agar supaya si Maudy tetap stay tinggal di rumahnya, jangan pergi kemana-mana. Namun di sini juga si Ken menyetujui perihal tersebut guys. Ken berjanji bahwa dia akan tetap tinggal dan menemani si Anita di sana. Padahal itu akan menjadi hal buruk lain untuk Ken dan Maudy ke depannya, di mana si Anita pasti akan menghasut dan berbuat sewenang-wenang kepada Ken dan juga Maudy, dan juga mengendalikan Ken dan Maudy untuk menuruti semua keinginan dan nafsu jahatnya. Di sini juga ada si Ken yang sedang kebingungan guys. Dia sedang mengerjakan proyek tender dan juga kalimat presentasi yang akan diucapkannya besok. Namun si Ken terlihat sedang menimbang-nimbang presentasi tersebut. Jikalau presentasi itu dibuat jitu oleh dirinya sehingga dapat menumbangkan lawan perusahaannya, maka Argadana pasti akan marah kepada dirinya. Namun jikalau tidak, pasti Irfan dan juga keluarga dirinya akan sangat kecewa sekali kepada si Ken. Nah, di sini merupakan kebingungan yang sangat mendalam sekali tentunya bagi Ken. Terlebih Maudy yang sampai saat ini masih sangat terpukul sekali dengan kegalauan dan juga pernikahan si Argadana dan Safira. Kesekian lain lagi di mana ada si Anita yang kembali membujuk Ken dan Maudy agar supaya Ken dan Maudy dapat memenuhi semua kebutuhan sehari-harinya. Mengingat sekarang Anita sudah tidak memiliki apa-apa, usaha roti yang dijalaninya pun sudah mulai diambang bangkrut. Oke, kita ke scan lain juga di kantor di mana ada si Ken yang sedang duduk dan mengerjakan berkas-berkas presentasinya. Datanglah si Reza yang menghampiri si Ken. Ya, di sini si Reza dan si Ken tentunya akan menjadi kolega bisnis untuk melawan perusahaan Arga Group.
Saat perbincangan Ken dan juga si Reza, di sini terlihat ada si Ferdi yang jahatnya nauzubillah memperhatikan perbincangan Ken dan juga si Reza itu. Entah apa yang direncanakan oleh si Ferdi di sini guys. Yang jelas si Ferdi masih tetap dalam keadaan dari sebelumnya, di mana si Ferdi sangat takut sekali bahwa posisinya akan digeser oleh si Ken. Mengingat si Ken yang memiliki prestasi yang gemilang, sehingga si Ken dengan mudah dipercaya oleh Pak Gunawan untuk menghandle semua problem-problem besar di dalam perusahaannya. Saya mulai curiga melihat mimik wajah si Ferdi di sini karena dia terlihat tersenyum, senyum sinis melihat kebersamaan Reza dan juga Ken. Si Reza yang sudah mulai berubah dan terlihat sedikit agresif untuk menaklukkan dan menumbangkan perusahaan Arga Group. Apa mungkin si Reza sudah terpengaruh banyak oleh si Irfan sehingganya Reza pun berpikiran akan radikal untuk kedepannya lagi. Baik guys, di scan lain juga si Maudy yang mulai masuk di hari pertama kerjanya sudah membuat bosnya kagum karena dia berhasil mengejar balon anak kecil yang terbang. Apa hubungannya ya padahal? Ya, di sini Maudy terlihat membawa segelas jus jeruk guys. Di sini juga Maudy menaiki skateboard sembari mengejar balon anak kecil yang terbang, dan bosnya pun memberikan apresiasi penuh kepada si Maudy karena menurutnya Maudy melakukan tugasnya dengan baik di hari pertamanya. Oke guys, ke scan lain lagi nih, dimana ternyata ada persekongkolan antara si Argadana dengan si tangkurak Ferdi di sini guys. Si Ferdi ternyata membocorkan rahasia perusahaannya sendiri kepada si Argadana agar supaya si Argadana dapat menumbangkan perusahaan Ken dan perusahaannya si Wilantara dan juga keluarganya dengan sangat mudah. Nah, di sini guys ternyata si Ferdi dan si Argadana memiliki visi yang sama, yakni mengeluarkan Ken dari perusahaannya. Tentunya Ferdi dengan catatan karena dia takut tersaingi oleh Ken sehingganya karirnya susah menanjak jikalau Ken masih berada di perusahaan itu. Dan Argadana dengan misi yang lain juga. Argadana sangat ingin bahwa Ken kembali lagi bergabung ke perusahaannya karena Argadana tahu potensi Ken yang sangat brilian dan penuh inovasi untuk menghandle semua problem dan masalah kemajuan perusahaannya untuk jangka yang lebih panjang lagi. Di sini juga si Ferdi terlihat diberikan imbalan oleh si Argadana. Walaupun si Ferdi sempat menolak sebelumnya, tapi si Argadana berkata bahwa dia tidak ingin berhutang budi kepada siapapun. Si Argadana di sini sangat terlihat akrab sekali dengan si Ferdi guys. Yang saya takutkan dan yang saya prediksikan juga guys, di sini si Argadana sepertinya mulai suka kepada si Ferdi. Yang saya takutkan kembali bahwa si Argadana akan menjodohkan si Ferdi dengan si Maudy. Ya semoga saja semua perihal itu tidak terjadi ya guys. Tapi yang namanya sinetron Indonesia, apapun bisa terjadi di menit-menit akhir. Kita berdoa saja semoga rumah tangga Ken dan Maudy tetap utuh dengan kejahatan Argadana dan orang-orang di sekelilingnya. Terutama si Irfan sekarang yang mulai seperti mengidap penyakit hipertensi. Ya, dia sering marah-marah dan juga menyalahkan dan menyudutkan Ken. Terutama Wilantara juga guys di sini yang selalu stay membela anaknya sendiri. Terlihat Om Irfan pun seperti mulai kelek nih sama si Wilantara ya guys. Tapi ya wajar saja lah, karena sekarang Om Irfan sudah mulai agresif dan juga tidak terkendali. Ego yang mulai memuncak itu membuat dirinya kesusahan sendiri. Oke guys, sampai di sini dulu berita dan informasi ulasan alur ceritanya kali ini dari saya. Jika kalian suka silahkan like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.